untuk kuliah pagi ini. Oke, untuk kuliah selanjutnya ini mengenai elusidasi struktur ya. Jadi bagaimana penentuan struktur dari senyawa alkaloid dari yang kita bahas kemarin. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan buat semuanya. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat semuanya, dapat melakukan aktivitas selanjutnya setelah perkuliahan hari ini. Oke, untuk hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, mengenai identifikasi dan penentuan struktur senyawa alkaloid. Nah, jadi kita mau tahu bagaimana cara identifikasi dan penentuan struktur senyawa alkaloid. Ya, metodenya, jadi metodenya ini ada berbagai macam ya untuk identifikasi. Jadi bisa menggunakan spektroskopi ultraviolet. Nah, jadi spektroskopi ultraviolet ini kita bisa mengetahui bagaimana absorbensi maksimum serapan dari suatu senyawa ya. Diketahui dulu panjang gelombangnya, kemudian diperoleh absorbensi maksimum setelah pengukuran. Kemudian ada spektroskopi infrared. Nah, di sini kita biasanya mengetahui gugus fungsi masing-masing dari suatu senyawa, baik itu alkaloid, flavonoid, steroid, dan terpenoid, semuanya bisa diketahui berdasarkan dari vibrasi-vibrasi ya, vibrasi-vibrasi molekul tersebut. Jadi nanti kalau kita belajar IR, kalau kalian mungkin, tapi saya nggak tahu kalian udah dapat elusidasi struktur nggak mata kuliahnya? Halo, di semester 5 ini kalian udah dapat elusidasi struktur ya, silakan. Pernah dipelajarin sekilas Pak sama Pak Salam. Oh, sama Pak Salam. Oke, ya. Ya, nanti kalau ini nanti bisa diperdalam lagi nanti sama Pak Salam kemungkinan untuk mata kuliah elusidasi struktur. Kemudian juga nanti ada Prof. Hairul Saleh ya dari MIPA, biasanya juga beliau juga bantu ngajar untuk bagaimana cara interpretasi ya, terutama NMR itu dia cukup sulit ya. Tidak semua dosen mampu untuk menginterpretasi suatu senyawa berdasarkan protonnya, kemudian berdasarkan hidrogennya ya. Jadi seperti itu. Jadi karbon dan hidrogennya itu mesti kita ketahui nanti. Kemudian spektroskopi infrared. Nah, jadi udah tahu ya, jadi infrared ini bisa mengetahui gugus fungsi. Jadi kalau misalkan ada gugus fungsi OH, biasanya OH itu ciri khasnya di daerah 3000-an, 3400-an. Biasanya ciri-ciri yang paling spesifik adalah dia bentuknya broad ya. Jadi dia sebentar ya, saya coba. Nah, jadi dia melebar biasanya di area 3400. Ya. Ini biasanya disebut dengan bilangan gelombang ya. Jadi ada panjang gelombang, ada bilangan gelombang, biasanya disimbolkan dengan V. Kalau bilangan gelombang ini. Nah, biasanya dia ciri khasnya broad. Kemudian biasanya di daerah 3000-an, biasanya ada gini, 3000. Ini biasanya ada CH alifatis, kemudian ada yang aromatis ya. Nah, jadi nanti tergantung dari bilangan gelombangnya berapa. Ya, alifatis. Nah, kemudian biasanya di daerah 1600, 1800 ya, kalau dia bisa dua gini.
Nah, itu ciri khasnya biasanya karbonil, ya. Ada ikatan karbonil di sini. Nah, ini di daerah, kalau nggak salah, 1600 sampai 1800. Kemudian ada daerah, biasanya ini daerah utama ya. Kalau vibrasi molekul daerah utama, tapi nanti biasanya di belakang-belakangnya ini ada disebut dengan daerah fingerprint ya. Biasanya dia tuh banyak ini. Gini-gini. Nah, itu di sekitar 800-an, 825-an gitu. Biasanya ada Cl, biasanya ada senyawa halogen ya. Oke. Biasanya ada Cl. Nah, kemudian jadi itu sekilas mengenai ini ya, gambaran dari IR. Nah, jadi kalau kalian mau ketahui lebih banyak lagi, nanti biasanya dipelajari di elusidasi struktur. Nanti kan kalau misalkan alkaloid ini biasanya kan dia spesifik ada nitrogen. Nah, NH itu di mana daerahnya itu ada biasanya. Nah, kalau yang saya kasih tahu tadi biasanya yang umum-umum ya. Biasanya suatu senyawa itu umum-umumnya biasanya terdapat itu. Biasanya OH, CO, kalau nggak CC ya, alifatis, kemudian CH alifatis juga, alkana, alkena, guna, dan lain-lain ya. Kemudian spektroskopi massa. Nah, di sini ada spektroskopi massa di mana kita ketahui dia berdasarkan fragmentasi ya. Fragmentasi dari ion-ion. Biasanya ada ion positif dan radikal. Jadi kalau misalkan suatu senyawa itu diubah ke dalam suatu gas ya biasanya spektroskopi spektroskopi massa ini ada dua, GC dan LC ya. Ini yang disebut dengan HPLC kan. High Performance Liquid Chromatography atau dalam bahasa Indonesia KCKT. KCKT. Nah, untuk yang GC, ini biasanya spektroskopi massa ini dilengkapi dengan suatu alat kromatografi yang disebut dengan gas kromatografi dan juga HPLC ya. Tapi spektroskopi massa juga bisa sendiri. Ya, jadi kalau misalkan berdasarkan fragmentasi ion-ion suatu molekul senyawa, jadi nanti kita bisa hitung misalkan ada M per ini ya massa molekulnya semuanya, molekul yang besar, yang gede, misalnya di 700-an, kemudian tuh ada fragmentasi ya, ada peak kayak gini. Nanti kan bisa terlihat. Nah, kemudian ada yang area paling besar ini disebut dengan base peak ya. Base peak ini yang jumlahnya kelimpahannya 100%. 100%. Kelimpahan relatifnya 100%. Ini disebut dengan base peak. Kemudian ada fragmen-fragmen, banyak fragmen. Nah, jadi ini biasanya kan di sini ada 700 berapa, 720 misalnya. Ya, suatu senyawa. Biasanya peptida misalnya karena dia gede. Peptida kemudian nanti dia pecah-pecah, jadi ada nanti menghasilkan yang ion positif dengan yang radikal ya. Nah, biasanya dia menghasilkan radikal dan ion positif. Nah, jadi nanti kita ketahui fragmentasi senyawa-senyawanya seperti apa pecahannya untuk meyakinkan bahwa senyawa tersebut benar-benar spesifik nih untuk identifikasinya. Kalau itu misalnya morfin, oh ini spesifik morfin dari fragmentasinya. Tapi kalau misalnya fragmentasinya beda, berarti berbeda juga strukturnya gitu ya.
berbeda biasanya OH-nya, CH3-nya. Nah, kemudian gizi ini gas kromatografi ya, sebagaimana kita ketahui suatu senyawa itu diubah dalam bentuk gas. Nah, kemudian gasnya itu kemudian berubah ya menjadi molekul-molekul senyawa ya yang dibombardir gitu dengan elektron, ya, dibombardir menjadi suatu elektron gitu ya. Nah, jadi senyawa tersebut nanti bisa dipecah-pecah, difragmentasi. Kemudian untuk HPLC ini high performance liquid chromatography, biasanya ini senyawa yang tidak bisa diubah dalam bentuk gas. Nah, alkaloid sendiri ini kebanyakan dia bisa menguap ya. Dia bisa menguap karena ada beberapa itu dia alkaloidnya dalam bentuk essential oil. Jadi minyak esensial. Jadi dia mudah diubah ke dalam bentuk gas. Nah, sedangkan ada beberapa pula yang dia memang tidak bisa diubah dalam bentuk gas. Jadi digunakanlah HPLC ini. Jadi HPLC MS ya. Nah, jadi kita bisa ketahui juga bukan panjang gelombang. Jadi kita ketahui nanti masing-masing berat molekulnya. Berat molekul senyawanya masing-masing diketahui dari suatu senyawa tersebut. Kemudian sama juga seperti GC ya. Kalau GC kan dia langsung diketahui prediksi senyawanya. Tapi kalau HPLC ini hanya berdasarkan fragmentasi. Jadi biasanya dia hanya satu peak aja. Kalau misalkan HPLC senyawanya itu murni, dia akan terlihat satu peak. Nah, GC juga sama, terlihat satu peak. Cuma kalau GC ada prediksi senyawanya. Jadi kalau kita buka ya di situ tuh ada programnya juga namanya NIST ya, NIST. Jadi kalian cari NIST ini apa ya? Biasanya ini ada suatu database ya, database banyak senyawa-senyawa di situ database-nya, nanti bisa terlihat oh ini senyawa apa, cocokannya berapa persen, bisa ada persentase. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ada dua biasanya spektroskopi massa GC sama HPLC yang digunakan. Nah, kemudian ada alat lagi namanya rotary dispersi secara optis. Nah, jadi ini biasanya alatnya disebut juga dengan polarimetri ya. Jadi berdasarkan optis aktifnya. Nah, jadi suatu senyawa itu kalau misalkan ada atom C chiral, biasanya kan kalau alkaloid ini banyak atom C chiralnya. Jadi C. Di C yang seperti ini ya, baru ada ini biasanya dia di sini. Kemudian di sini ya. Ini biasanya atom C chiral ya. C yang artinya dia C-nya itu yang mengikat 4 gitu. Jadi yang tunggal dia mengikat beberapa H atau C yang lainnya, tapi dia biasanya tunggal. Jadi C ini terus ada masing-masing ada bintang-bintangnya. Itu biasanya C chiral. Nah, itu kalau ada C chiral itu dia bisa diketahui bagaimana perputarannya ya secara optis aktif. Nah, itu digunakan alatnya dinamakan polarimetri. Nanti kalau misalkan senyawanya itu diperoleh, nanti dia bisa terlihat positif negatifnya. Jadi positif, mana yang positif, mana yang negatif, mana juga yang dia bentuknya rasemik ya. Nah, jadi dia campuran begini biasanya. Biasanya kalau rasemik itu sudutnya 0 derajat. Jadi begitu kita masukkan ke dalam kuvet, ada suatu kuvet itu kita masukkan, kemudian dia nantinya akan terbacanya sudutnya 0 derajat. Jadi kalau dia 0 derajat berarti dia rasemat, berarti senyawa tersebut masih bentuk campuran. Nah, kemudian untuk circular dichroism, nah ini kita belum ada alatnya ya di kampus, mungkin masih di order. Nah, di circular dichroism ini untuk mengetahui konfigurasi relatifnya. Ya. Jadi tadi senyawa alkaloid tadi kan banyak ada chiral-chiral tadi. Nah, itu mau dilihat lagi bagaimana konfigurasi relatifnya. Jadi CH-nya seperti apa, kemudian yang mana yang ada RS dan sebagainya ya. Kalau kalian lihat ada senyawa R, kemudian ada S, nah,
Di situ biasanya diketahui konfigurasinya seperti R atau S. Kemudian analisis konformasi ya, analisis konformasinya bisa dilihat konformasinya seperti apa. Kemudian X-ray diffraction. Nah, X-ray diffraction ini untuk kalau saya dulu pernah sampaikan di kuliah sebelumnya, X-ray diffraction ini untuk mengetahui konfigurasi absolut. Jadi konfigurasi absolut suatu senyawa alkaloid. Jadi kita bisa ketahui dia apabila dia dalam bentuk monokristal. Nah, kalau si suatu senyawa alkaloid tersebut dalam bentuk monokristal, maka bisa dicari gitu ya, bagaimana si konfigurasi absolutnya. Nah, kalau dia tidak dalam bentuk monokristal, kalau kristal masih bertumpuk-tumpuk, ya, kalau kita lihat kristalnya alkaloidnya itu di bawah mikroskop. Nah, kalau dia kristal yang kemarin, yang saya kasih lihat foto kemarin, itu kan kristalnya besar-besar ya, kristalnya. Nah, itu dilihat lagi di bawah mikroskop, apakah kristalnya itu satu-satu butiran atau dia kristalnya bertumpuk. Karena biasanya kadang-kadang ada kristal yang dia bertumpuk langsung. Jadi dia banyak bertumpuk jadi satu. Nah, itu akan susah untuk dianalisis konfigurasinya. Nah, biasanya yang untuk X-ray diffraction ini untuk yang dia stereomer. Biasanya senyawanya ini punya dia stereomer, artinya dia punya dimer, dan juga dia punya berbagai macam konfigurasi, ya, jadi dia berbeda-beda konfigurasinya, maka sebaiknya dideteksi dengan X-ray diffraction. Nah, tetapi dalam bentuk monokristal. Kalau dia tidak dalam bentuk monokristal itu tidak akan bisa di X-ray diffraction. Tapi hanya bisa sampai di NMR dia bentuknya rasa mat tadi ya, rasa mat setelah diketahui dengan polarimetri, atau mungkin bisa kita ketahui circular decroissant-nya karena itu konfigurasi relatifnya. Nah, kemudian metode yang terakhir yang paling sangat spesifik untuk mengelusidasi struktur senyawa itu menggunakan NMR, ya, nuclear magnetic resonance. Nah, berdasarkan resonansi magnetik inti, ya. Jadi kalau biasanya tuh kalau suatu senyawa tuh ada spin, ya, ada spin perputarannya setengah, minus setengah, itu bisa dilihat dari situ. Gitu. Nah, kemudian ya, kemudian untuk spektroskopi ultraviolet, ini ada penjelasannya. Nah, digunakan untuk menentukan kelas dan atau tipe struktur alkaloid yang akan diinvestigasi lebih lanjut. Spektrum UV suatu senyawa bukan merupakan karakteristik dari seluruh molekul, tetapi hanya kehadiran sistem kromofor. Nah, jadi adanya sistem kromofor ini dapat memberikan gugus yang namanya warna ya, gugus pemberi warna. Jadi kalau misalkan dia terkena UV 366, dilihat di UV 366 dia akan menghasilkan fluoresensi suatu senyawa. Jadi senyawa itu berpendar. Jadi birunya tadi dia mungkin dia agak butek di UV 254 atau di cahaya tampak, sinar tampak. Biasanya kalau dia setelah di 366 dia akan berpendar karena terjadi pergeseran itu ya, pergeseran yang lebih panjang gelombang yang lebih panjang di hypsokromik namanya ya. Batokromik ya. Jadi pergeseran batokromik untuk pergeseran yang lebih panjang. Kalau pendek itu hypsokromik. Nah, di situ bisa kita lihat untuk spektrum UV-nya. Nah, spektrum UV suatu senyawa itu karena adanya sistem kromofor. Dan ada satu nama lagi, namanya gugus auxokrom. Ya. Dan gugus auxokrom. Dan gugus auxokrom ini seperti OH gitu ya, auxokrom, masuk dalam auxokrom. Kemudian kalau kromofor ini biasanya dia ada CC gitu ya, C dengan C ikatan rangkap gitu, kromofor, kemudian C dengan O itu masuk kromofor. Kemudian prinsip secara umum yaitu merekam spektra UV pada jumlah yang sangat besar pada tipe alkaloid yang berbeda. Kemudian data dianalisis dan dikategorikan dengan penerimaan
bersamaan dengan struktur yang berkorelasi. Nah, jadi dia prinsipnya untuk spektroskopi ultraviolet ini dia merekam spektra UV pada jumlah yang sangat besar, ya, pada tipe alkaloid yang berbeda. Nah, kemudian setelah itu dianalisis datanya, kemudian dikategorikan dengan penerimaan dengan struktur yang berkolerasi. Jadi yang berstruktur yang berhubungan dengan alkaloid tersebut. Nah, kemudian tiap kelompok alkaloid mempunyai sistem kromofor utama seperti benzen, ya, piridin, indol, quinolin, dan sebagainya. Nah, jadi biasanya benzen ya karena ada ikatan rangkap C dengan C-nya rangkap, kemudian piridin ya bisa ada NH-nya di sana piridin, kemudian ikatan C dengan N, nah itu termasuk dalam sistem kromofor. Kemudian indol, indol yang kayak kemarin ya, indol alkaloid yang ada bentuk seperti ini. Ya, kemudian di sampingnya ada ini biasanya ada indol alkaloid ya. Kemudian quinolin, nah dan quinolin juga, kemudian dan sebagainya menghasilkan karakteristik absorbansi maksimum dan koefisiensi ekstensi. Nah, selanjutnya perbandingan data ini dengan data yang diamati dari sebuah alkaloid dapat menunjukkan identifikasi secara tepat sistem aromatik atau heterosiklik dalam senyawa baru. Nah, jadi bisa diketahui perbandingan data ya, perbandingan data dengan data yang diamati dari sebuah alkaloid. Jadi identifikasi sistem aromatiknya bagaimana dan heterosikliknya dalam senyawa baru tersebut. Nah, ini bisa dilihat contoh dari spektrum UV alkaloid ya. Nah, ini masuknya kalau tidak salah ini spektrum UV alkaloid morfin ya, tipe morfin. Jadi dia akan terlihat pada panjang gelombang 210,4 ya. Kemudian pada daerah selanjutnya itu di panjang gelombang yang lebih besar ya 283 hingga 380 akan terlihat titiknya kecil ya. Jadi dia biasanya di daerah 210,4. Nah, itu biasanya ciri khas dari morfin. Nah, kemudian spektroskopi infrared digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan adanya atau kehadiran gugus fungsi utama. Nah, kehadiran aldehid, keton, alkohol, fenol, ester, amida, lakton, asam karboksilat, grup-grup karbonil, dan amina primer dan sekunder dapat diidentifikasi dengan cepat dan dibedakan dengan perbandingan frekuensi yang diamati dengan struktur senyawa yang pernah dilaporkan. Nah, juga dapat menentukan adanya O-metil, N-metil, dan grup aromatik dari spektra IR sebuah alkaloid. Nah, tetapi analisis kuantitatif terbaik untuk grup tersebut ditentukan dengan spektroskopi NMR. Nah, jadi biasanya kalau dia diketahui O-metil ya, OCH3, NCH3, dan grup aromatik dari spektra IR. Nah, tetapi kalau dia untuk kita mau ketahui lagi protonnya seperti apa, jumlah protonnya, kemudian ikatannya masing-masing, nah itu bisa diketahui dengan spektroskopi NMR. Nah, ini biasanya kalau kita mau menentukan gugus fungsi IR, ini dicocokkan dengan tabel-tabel IR. Nah, jadi kita bisa lihat ikatan CH, kemudian tipe senyawa alkananya, kemudian daerah frekuensinya seperti apa, nah intensitasnya kuat atau sedang, nah, itu biasanya dilihat dari grafiknya ya, dari grafiknya. Kemudian CH alkena ini juga di daerah 3000-an, nah ini intensitasnya sedang. Biasanya kalau dia kuat itu dia sharp, bentuk dia punya peak-nya itu ya, peak-nya itu lancip gitu ya. Kemudian alkuna juga kuat dan cincin aromatik. Kemudian ada OH ya. OH ini biasa berubah-ubah, terkadang melebar dan sedang dan juga melebar. Nah, kemudian untuk NH ya amida-amida ini sedang. Kemudian alkena berubah-ubah juga, cincin aromatik, kemudian alkuna berubah-ubah.
Kemudian amina dan amida itu kuat. Kemudian C dengan N, nitril, itu juga kuat. CO, alkohol ester asam karboksilat ester, juga kuat. Kemudian CO, ya C rangkap O ini, aldehid keton asam karboksilat ester, dia kuat. Kemudian NO2, senyawa nitro. Ya. Biasanya dia dilihat dari daerah frekuensinya. Kita cocokkan, kalau misalkan peaknya ini ada di area 2850 sampai 2970, intensitasnya kuat, maka dia akan naik. Nah, kalau dia biasanya yang paling sering keluar itu adalah OH ya, biasanya dia tuh melebar. Melebar, tapi kadang-kadang dia juga bisa sedang ya, tergantung dari pelarut yang digunakan. Jadi kadang-kadang tuh ada yang pelarut yang digunakan dia bisa mempengaruhi kelebaran dari si fenol gitu. Kemudian NH ya, amida, amida, kemudian okena ya. Dan ini IR dari morfin ya. Morfin, IR-nya yang tadi UV-nya morfin ya di daerah 210 dan ini dia punya infrared spektrum. Nah, kita bisa lihat morfin berarti di area 3000 ini dia agak broad ya. Nah, ini tadi daerah berapa? 3000, 3000, 3200-an ya. 3200-an ya kadang-kadang melebar ya. Kemudian di sini juga ada, ini kemungkinan adalah C aromatis ya. C aromatis. Kemudian, nah di sini, ini biasanya kemungkinan ada CO ya, C dengan O. Nah, kemungkinan di sini ada kemungkinan nitril ya. Ya tergantung dari areanya yang tadi sesuai dengan tabelnya. Nah, kemudian daerah sini di bawah 1000 ini sudah termasuk daerah fingerprint. Ya, biasanya ini tidak terlalu spesifik ya, karena dia tidak terlalu terlihat gitu peaknya. Nah, tapi kalau dari sini kita bisa sudah lihat ya, yang mana termasuk dalam morfin tersebut. Kemudian spektroskopi massa, teknik ini cukup berguna karena memberikan informasi yang cukup penting tentang bentuk alkaloid. Kemudian yang pertama berat molekul, formula secara empiris dengan akurat pengukuran massa dari ion molekul. Kemudian yang ketiga pengetahuan struktur molekul dengan perbandingan pola fragmentasi dengan sistem. Nah, jadi ini termasuk yang cukup berguna ya, karena kalau UV kan kita hanya tahu bahwa itu panjang gelombangnya suatu senyawa, dia berada di mana, IR masih gugus-gugus fungsinya, tapi kalau spektroskopi massa kita akan ketahui berat molekulnya. Jadi berat molekulnya sudah spesifik nih, misalnya 200 di alkaloid kan biasanya di daerah 300 ya, 200 sampai 300-an. Nah, jadi biasanya 270,53 gitu. Biasanya dia akan terlihat di spektroskopi massa, pembacaan spektroskopi massa. Kemudian formula secara empiris dengan akurat pengukuran massa dari ion molekul. Nah, jadi bisa kita buat rumus molekulnya, rumus formulanya seperti apa. Jadi dari 270 C8H12O6 misalkan contoh gitu. ON berapa gitu. Itu nanti kita bisa hitung apakah jumlahnya 270 ya. Dan kita lihat juga dari fragmentasinya. Kemudian, biasanya kalau untuk spektroskopi massa ini, kita bisa sambil, kalau kita tidak ada GC-nya, gas kromatografinya, maka biasanya kita taruh di online. Kita lihat di online, berat molekul sekian ini biasanya punya siapa, kemudian kita bisa prediksi senyawa tersebut ya dari berat molekulnya. Nah, kalau alkaloid ini misalkan kan kita nyarinya alkaloid, berarti kita tinggal ketik alkaloid di 270-an karena bakalan banyak senyawa yang sama di 270-an.
Jadi mungkin flavonoid, kemudian steroid atau terpenoid yang sama berat molekulnya supaya tidak bisa dibedakan. Gitu. Jadi kita ketik alkaloid yang di area 200 di berat molekul 270. Nah, kemudian untuk setelah didapatkan rumus formulanya dari pengukuran massa dari ion molekul, kemudian yang ketiga pengetahuan struktur molekul dengan perbandingan pola fragmentasi dengan sistem. Nah, jadi pola fragmentasinya kita peroleh ya, jadi yang positif sampai jadi kita bisa dapatkan masing-masing pemecahan ionnya. Jadi ion molekul yang ini apa, positif apa, yang radikal apa. Ya, biasanya kita bisa melakukan pencacahan. Kemudian spektroskopi massa. Nah, ini ada ciri khas di sini di alkaloid indol. Nah, ini paling sukses dicapai karena nukleus inti sel ya. Jadi nukleus itu inti sel, indol dari senyawa ini menunjukkan peningkatan kelimpahan ion molekul yang stabil yang selanjutnya mengalami dekomposisi dengan penggabungan ikatan spesifik secara tinggi yang melibatkan bagian asiklik pada molekul yang mengandung atom nitrogen lain. Nah, jadi dia mengalami penguraian ya dengan penggabungan ikatan spesifik. Nah, jadi biasanya polycyclic alkaloid indol ini yang paling sukses dicapai karena adanya peningkatan kelimpahan. Jadi biasanya kalau di spektroskopi massa alkaloid indol ini termasuk yang kelimpahannya dalam jumlah besar ya. Kemudian ion molekulnya juga stabil. Ya, kalau bisa dilihat dari gambar ini ya dia stabil karena dia kan benzen, kemudian ada C juga dia terikat dengan NH, artinya dia bentuknya stabil ya. Ya, silakan. Oke. Ya, maaf ya. Enggak apa-apa. Ya, jadi itu ya penjelasan spektroskopi massa mengenai spektroskopi massa untuk alkaloid indol yang paling sering digunakan ya untuk spektroskopi massa. Tapi alkaloid yang lain juga bisa ditentukan gitu. Cuma untuk alkaloid ini dia lebih stabil ya. Karena kalau misalkan alkaloidnya itu tidak stabil ya, biasanya dia akan digunakan yang untuk digunakan instrumen untuk mengidentifikasi lain ya, senyawa lain. Kemudian spektroskopi massa, GCMS ini prinsip kerja GCMS ini adalah sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian diuapkan. Nah, sampel yang berbentuk uap ini dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Nah, jadi dia biasanya sampelnya ini cairan, ya, itu sekitar 0,2 konsentrasinya 0,2 mg, ya paling sampai 0,5 mg, kemudian dilarutkan dalam metanol. Biasanya digunakannya GCMS ini ada metanol yang PA ya, yang proanalisis. Kemudian sama juga dengan HPLC. Jadi karena kalau bukan yang proanalisis takutnya nanti GCMS-nya bisa rusak ya gitu karena digunakan metanol yang seperti teknis gitu masih ada pemotornya tapi dikhawatirkan nanti akan merusak sistem dari sistem kerja dari GCMS tersebut. Nah, kemudian setelah cairannya diinjeksikan sekitar tadi ya konsentrasi 0,2 mg sampai 0,5 mg diinjeksikan ke dalam injektor ya. Jadi biasanya alatnya itu ada injeksinya. Kemudian dia diuapkan ya. Biasanya untuk penggunaan GCMS ini kita gunakan juga ada sistem komputernya ya. Jadi komputernya biasanya running bekerja, kemudian GCMS-nya nanti otomatis dia menginjeksikan ya. Jadi ke dalam injektor. Jadi ada keluar kayak sampel, jadi ada keluar injeksi gitu. Jadi ada jarum suntik itu langsung membolongin dari vial-vial yang kecil tadi, terus diambil ya gitu ya, dimasukkan, dibawalah ke dalam suatu alat tersebut, kemudian diuapkan. Nah,
sampel yang berbentuk uap tadi, sudah cairan berubah jadi uap tadi, nah ini dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Nah, setelah terpisah, nanti masing-masing komponen ini akan melalui ruang pengion. Jadi ada ruang, dia ionisasi, ya, kemudian dia ditembak sama elektron, ya, dibombardir dia, nah sehingga terjadi ionisasi. Makanya dia dari yang senyawa yang masih utuh, kemudian dia terpecah-pecah menjadi fragmen ion. Ya. Tapi ada beberapa berdasarkan pengalaman saya, alkaloid itu dia tidak semua bisa dibaca oleh GC-MS, artinya dia tidak bisa dibombardir oleh elektron, ya, karena dia tidak bisa diubah dalam bentuk gas. Jadi biasanya pembacaan peak-nya itu biasanya dia hanya noise saja, ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi dia hanya seperti ini saja, dia tidak akan terbaca. Tapi kalau misalkan pembacaannya bagus, nyawanya misalkan terbaca, biasanya ini ada peak-nya sini kecil, di sini ada ini, ya. Tergantung dari waktu retensinya, ya. Jadi biasanya ada waktu retensi, sama juga dengan HPLC. Jadi kalau dia terbaca, ini berdasarkan waktu retensi. Sini waktu retensinya berapa. Nanti dia akan terbaca. Kalau dia peak-nya 1 tunggal, berarti dia senyawa murni. Nah, biasanya kalau dia ada yang kecil seperti ini, berarti ada senyawa minor, ya. Jadi kalau ini senyawa mayor alkaloidnya, kalau ini minor alkaloidnya. Nah, biasanya ini mesti kita pisahkan lagi. Kita lanjut ke KLT lagi, ya. Kalau dia seperti ini, kita lanjut ke KLT, dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis lagi. Baik yang kemarin menggunakan yang kertas, sebenarnya dia bukan kertas, ya, jadi dia itu ada aluminiumnya, kemudian ada gipsumnya juga di situ, ya. Jadi tapi dia berbentuknya seperti kertas, ya, bisa digunting. Nah, yang satunya dalam bentuk kaca, ya, jadi preparatif sama yang komersial plate. Nah, jadi yang TLT komersil dengan TLT yang preparatif menggunakan kaca. Nah, kemudian untuk HPLC-MS, nah ini pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Nah, biasanya dia ini kalau yang non-polar dengan yang polar itu akan mudah terpisahkannya, ya, berdasarkan dari kromatogramnya, ya, titiknya. Di sini dia terbaca. Ini kalau di sini dia non-polar, di sini dia polar, ya, gitu. Nah, jadi dia bisa dibedakan. Kemudian setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Nah, jadi kalau campurannya itu sudah keluar, nanti dia akan terdeteksi dengan detektor. Kemudian diperolehlah kromatogramnya seperti apa. Nah, sama juga di sini di CMS juga punya detektor, ya. Masing-masing punya detektor, kemudian dibaca dalam bentuk kromatogram. Hanya saja perbedaannya, kalau untuk sampel GC-MS ini dia bisa diubah dalam bentuk gas, kalau yang HPLC-MS dia bentuknya tetap padatan, ya, cair, dia tidak bisa menguap. Jadi ada beberapa alkaloid yang memang tidak bisa menguap. Nah, ini contoh dari GC-MS indol alkaloid, ya. Nah, ini contoh senyawanya, namanya loknerisin, katarantin, aismalisin, kemudian tabersonin, ya. Nah, di sini ada yang namanya, ini yang paling tinggi, ini namanya base peak, ya, artinya yang jumlahnya kelimpahannya paling besar dan 100%. Nah, ini biasanya dia paling banyak untuk menyusun dari bagian ininya, struktur utamanya, gitu. Nah, di sini kan yang rumus molekulnya kita baca yang paling akhir, ini di 383,21, ya. 383,21 ini loknerisin. Kemudian yang ini
base peak-nya, ini juga berat molekulnya. Ya, kalau yang di bawah ini dia tabersonin ini berarti yang paling relatif, yang jumlahnya paling besar, dan juga dia termasuk ke dalam ininya juga ya, berat molekulnya juga ya. Jadi dia masuk dalam tabersonin. Nah, kalau yang lainnya dia punya berat molekul dulu, kemudian fragmennya jadi lohnericin, ya, bukan, sorry, yang 383,21 lohnericin kemudian jadi 353,19. Nah, jadi katarantin juga seperti itu. Nah, jadi masing-masing ada ciri khasnya ya, untuk senyawanya. Nanti biasanya kalau kita GCMS ini kita bisa juga menghitung ya. Jadi jumlahnya ini apakah sesuai sama 383 untuk memastikan apakah ini 353. Nah, jadi kita bisa hitung juga sendiri secara manual. Nah, kemudian ini untuk identifikasi senyawa alkaloid menggunakan SPLC ya, LCMS. Nah, contoh alkaloidnya ini protopinnya, jadi di 354,1336. Jadi ini berat molekul dari si protopinnya, yang jadi yang terbaca di sini. Ini 354,1336. Kemudian ini M per Z-nya ya, kalau di masa pastinya dia di 354,1336, kemudian M per Z-nya biasa terbaca di ESC ini ya, electron spray ionization. Nah, ini kalau dia GC itu dia nama untuk sistem elektron ionisasinya itu dia EI ya, EI. Nah, ini biasanya disebut juga dengan hard ionization ya, karena dia langsung tadi ya sistemnya itu dia diubah ke dalam bentuk gas, kemudian setelah itu dia masuk ke ruang open ion dan langsung dibombardir ya. Nah, jadi dia sistemnya secara kasar ya, jadi hard ionization. Nah, tapi kalau dia LC ini dia digunakan sistemnya kerjanya itu ESI ya. Jadi electron spray ionization ya. Jadi dia soft. Nah, setelah ini juga fragmentasinya ya. Jadi banyak fragmentasinya. Jadi ini bisa kita lihat dia dari 354 menjadi 336. Ini dia ternyata kehilangan H2O ya. Jadi dieliminasi H2O. H2O ini kan jumlahnya 18 ya. 18. Nah, jadi 354 dikurangin 18, maka jumlahnya 336 ya. Nah, kemudian yang ini ada disebut dengan RDA. Nah, RDA ini adalah retro Diels Alder ya. Biasanya ini ada pemecahan di tengah-tengah biasanya. Biasanya di cincin benzennya, terutama di cincin benzennya ada pemecahan. Nah, ini berlaku juga di senyawa flavonoid ya. Flavonoid ini juga terjadi yang namanya RDA. Nah, di sini kita lihat RDA yang mana yang diputusnya. Ya di sini ya.
Ya, jadi dia mutusnya itu dia awalnya tadi dia seperti ini strukturnya. Kalau dia dipecah dieliminasi airnya H2O-nya, maka dia akan terbentuk senyawa seperti ini. Nah, senyawa ini juga dapat mengalami retro-Diels-Alder ya. Retro-Diels-Alder bentuknya seperti ini. Ya, ini dia putusnya di sini. Kemudian dia akan terdapat 188,0706. Nah, kemudian yang dari sini, kalau yang dari sini gampang ya, dia dihilangkan hidroksilnya, tersisa radikal di sini, ini 189 ya. Ini terlihat di peak-nya. Kemudian kalau yang ini, ya jadi ini masuk ke sini ya, ini pindah ke sini. Kemudian OH-nya jadi di sini. Kemudian putus ya, dia putus di sini, di sini. Yang ini jadi katon lengkap di sini, sini dan di sini. Yang ini kosong, nggak ada. Ya, jadi dia ada sistem namanya, nanti dibaca aja, retro-Diels-Alder itu terjadi perombakannya, nanti putusnya di mana gitu ya. Nah, kemudian di sini base peak-nya ya, berarti 189 ini yang paling besar jumlah relatifnya. Nah, jadi ini dia bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada instrumen lain ya. Ini menggunakan rotatory dispersi secara aktif dan circular decohesion. Nah, jadi yang sudah ditampilkan di awal tadi, ya jadi metode instrumental yang umumnya digunakan untuk elusidasi stereokimia alkaloid, tetapi aplikasi keduanya terbatas untuk senyawa yang memiliki optis aktif. Nah, ya. Jadi kalau dia tidak mempunyai optis aktif, maka dia tidak bisa digunakan rotatory dispersi ini ya, jadi menggunakan polarimetri. Nah, biasanya kalau dia tidak punya optis aktif, kalau kita bawa ke polarimetri ini, biasanya dia tetap dia akan sudutnya 0 derajat ya. Jadi kalau dia 0 derajat bisa kita lihat dari protopin tadi ya. Kalau protopin. Nah, protopin itu sebenarnya dia itu tidak mempunyai atom cekiral ya sebenarnya. Nah, jadi untuk aplikasinya ini dia harus biasanya dia ada terbatas sama optis aktif ya. Jadi kalau dia misalkan tidak punya optis aktif, maka dia akan terbacanya 0 gitu, 0 derajat. Tapi kalau dia ada optis aktif, maka ada sudutnya berapa dan di alat tersebut akan diketahui minusnya berapa, positif berapa ya. Jadi dia tergantung. Dia
masuk negatif atau dia positif. Nah, kemudian berdasarkan alasan ini beberapa alkaloid seperti grup atau kelompok yohiminin, aporfin, morfin, dan benzyl isoquinolin telah diuji sejauh ini dengan teknik ini. Nah, jadi beberapa grup ini ya, termasuk morfin ini dia menggunakan kedua alat ini ya. Kemudian analisis konformasi. Nah, prinsip analisis konformasi yang telah digunakan secara luas untuk menentukan stereokimia serta sifat fisik dan reaktivitas kimia dari alkaloid. Nah, kemudian pendekatan eksperimental umumnya melibatkan determinasi, korelasi, dan interpretasi kinetik dan rasio produk yang diperoleh dari transformasi kimia sederhana seperti reduksi ikatan rangkap dan grup karbonil, hidrolisis, dan esterifikasi, oksidasi alkohol dan kuarternisasi amina, epimerisasi, dan lain-lain. Nah, jadi biasanya dia menggunakan berbagai macam jumlah reaksi ya. Jadi reduksi ikatan rangkap ya. Jadi ikatan rangkap tadi yang tadinya rangkap direduksi menjadi tunggal gitu ya. Kemudian dan grup karbonil, kemudian hidrolisis. Hidrolisis tadi menghilangkan H2O-nya ya, H2O atau OH, biasanya itu proses hidrolisis. Kemudian esterifikasi dari aldehid atau keton ya, alkohol, aldehid, keton, kemudian dijadikan terakhir jadi asam karboksilat atau ester. Nah, itu proses esterifikasi. Kemudian oksidasi alkohol ya dengan penambahan O2, kemudian kuarternisasi amina. Nah, jadi ada amina yang kuarterner ya, makanya dia kadang-kadang ada alkaloid yang kuarterner. Kuarterner itu berarti dia N-nya positif. Positif karena ada proses dari kuarternisasi amina. Nah, kemudian epimerisasi ini, epimer ini biasanya dia contoh dari dimer ya, dimer. Kemudian misalkan jadi suatu senyawa itu ada epi 1,1 alkaloid bla 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 gitu ya. Nah, itu biasanya epimerisasi. Biasanya epimerisasi ini dia penggabungan dari senyawa ya, dari stereoisomer. Jadi dua stereoisomer bergabung jadi satu. Nah, itu termasuk dalam epimerisasi. Nanti bisa dibaca untuk lengkapnya ya, proses epimerisasi itu seperti apa. Nah, kemudian analisis konformasi ini, nah kita bisa lihat, nah jadi ada beberapa konformasinya. Kalau dia 0 derajat berarti dia tidak ada perubahan. Kemudian dia ada konformasi Gaussian. Nah, jadi ada sudut dihedralnya 60 derajat. Kemudian ada eclipse conformation ya, jadi 120 derajat. Kemudian anti conformation ya, itu 180 derajat. Nah, ini gambaran-gambaran ini ya, nih ada yang docking molekulnya ya, jadi docking molekulnya 3D, kemudian dia secara horizontal ya. Kalau yang ini kan dia ada dua ya, dia digambarkan dua menggunakan dua itu perputaran. Kemudian kalau yang ini dia hanya dua dimensi biasa. Kemudian nah, jadi ini terlihat kalau dia sudutnya 0 derajat, kemudian dia CH3-nya, berarti kalau dia ini diputar ya, diputar 60 derajat, dia hanya akan pindah ke sini, hanya di sini, kemudian CH3-nya di sini ya. Kemudian CH3-nya pindah ke sini lagi 60 derajat ya. Yang ini kan dia 2 ini, 0 derajat. Nah, untuk dia ke 60 derajat, maka yang ini dia akan bergeser ke sini ya. Jadi otomatis yang hanya ini pindah ke sini. Nah, jadi yang ini ya. Kemudian yang CH3 60 ditambah lagi 60 kalau dia ke sini CH3-nya. Nah, jadi terbentuk seperti ini CH3-nya. Kemudian hanya pindah ke atas ya, otomatis hanya di sini. Kemudian kalau dia 180 maka dia akan di sini ya. Jadi dia para ya, sistemnya para. Nah, jadi berseberangan gitu. Nah, CH3 di sini. Ini anti conformation. Nah, ini kalau kita mau ketahui analisis konformasinya, ini contohnya N-butana ya. N-butana konformasinya seperti apa.
Tapi ini biasanya dipakai mungkin kalau untuk studi in silico ya. Tapi kalau untuk studi yang biasa ini jarang digunakan. Ya. Jadi kita gunakannya biasanya GCMS, setelah GCMS atau HPLC, terus kita langsung bawa ke NMR. Nah, jadi ada ketentuan yang tertentu saja, kalau tertentu yang kita gunakan circular dichroism atau kita gunakan X-ray diffraction ya, kalau dia bentuk monokristal. Jadi seperti itu. Nah, ini X-ray diffraction. Nah, ini teknik ini digunakan secara luas untuk mempelajari alkaloid karena memberikan struktur pasti dari suatu molekul, meliputi sudut ikatannya dan panjang ikatannya. Jadi sudut ikatannya kita diketahui, panjang ikatannya juga diketahui. Ya, kemudian memberikan informasi tentang stereokimia relatif, meliputi informasi pada overcrowding twisted bonds. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri overcrowding twisted bonds itu seperti apa. Ya. Kemudian metode X-ray diffraction juga digunakan untuk menentukan konfigurasi absolut suatu molekul. Nah, jadi inti utamanya adalah di sini ya. Ini kelebihan dari X-ray diffraction. Konfigurasi absolut suatu molekul. Jadi kalian pelajari dasar-dasarnya saja. Nanti kalau misalkan kalian mau pelajari lebih dalam penelitiannya tentang in silico, maka kalian bisa pelajari ini ya, atau isolasi ya, isolasi lebih dalam lagi gitu. Nah, ini relative configuration versus absolute configuration. Nah, tadi kan saya jelaskan untuk CD, circular dichroism tadi, ini untuk konfigurasi relatif. Nah, kalau absolute configuration, maka digunakan X-ray diffraction. X-ray. Jadi di sini kalau relative configuration-nya, dia akan diketahui cis sama transnya. Jadi posisi cis sama transnya seperti apa. Tetapi kalau dia absolute configuration, kita akan tahu 1R, 2S, 1S, 2R. Nah, ini kita akan ketahui. Jadi kalau senyawa itu dia cuma contohnya ya, kalau kayak bikin skema tadi kan si morfin. Nah, morfin yang tadi awalnya kita tahu UV-nya ya, UV-nya panjang gelombangnya dia di 210. Nah, kemudian kita lihat tadi IR-nya ya. IR-nya kurang lebih tadi di strukturnya tadi ada OH, kemudian ada benzen, ya, ada benzen dan sebagainya. Nah, kemudian di MS-nya dia menggunakan GCMS tadi, ya kita ketahui berat molekulnya. Berat molekulnya itu berapa ya tadi berat molekulnya, kemudian ion fragmentasinya, kemudian setelah diperoleh dari GCMS atau HPLC-MS, kemudian kita bisa langsung bawa dia ke NMR. Nah, ini normalnya ya, ini normalnya. Jadi morfin awalnya dari UV, kemudian analisis menggunakan IR, kemudian menggunakan GCMS, kemudian menggunakan NMR. Nah, jadi kita langsung tahu struktur morfinnya itu seperti apa. Nah, tetapi dalam hal tertentu kita mau belajar lebih dalam, kita gunakan lagi untuk mempertegasnya ya. Nah, kita gunakan lagi tadi CD ya. Kemudian ditambah polarimetrinya, dia apakah dia positif atau negatif, apakah dia asemat ya. Nah, ini kita bawa ke polarimetri. Nah, kemudian kalau untuk CD kita mau tahu si cis sama transnya. Cis sama transnya terlihat. Cis atau trans, kemudian X-ray-nya ini baru kita dapat 1R, 2S, 1S, 2R. Nah, jadi lengkap ya kalau kita mau misalnya dari contohnya ini morfin nih, contohnya morfin ternyata ada di panjang gelombangnya. Jadi kita bisa buat suatu penelitian analisis morfin nih.
analisis morfin dari segala bentuk, jadi analisis fisikokimianya menggunakan semua instrumen. Ini tahapannya seperti ini. Tapi kalau yang normalnya kita isolasi, kita cukup morfin, kita isolasi, dapat senyawa, kita bisa langsung bawa ke GCMS, ya, atau IR boleh. Kalau UV kan jarang digunakan karena dia tidak terlalu banyak data, jadi hanya pengen gelombang saja. Di IR, kemudian GCMS, gugus fungsinya apa, berat molekulnya apa, terus yang terakhir kita bawa ke NMR. Nah, NMR ini struktur pastinya seperti apa. Kalau dia tidak memerlukan konfigurasi relatif atau konfigurasi absolut untuk menentukan konfigurasi pastinya, maka cukup di NMR saja. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalian tidak usah memikirkan terlalu jauh. Jadi saya hanya untuk hari ini saya menyampaikan pengantar-pengantarnya ya. Jadi kalau menentukan akal itu seperti ini gitu ya. Jadi kalian, karena memang kalau yang dipelajari ini pasti akan susah gitu untuk dijelaskan karena banyak istilah-istilah kimia yang harus diperjelas lagi gitu. Nah, kemudian penentuan struktur senyawa alkaloid, nah ini menggunakan NMR ya. Kalian sudah tahu NMR tadi ya, menggunakan untuk mempelajari struktur molekul, interaksi molekul, kinetika atau dinamika molekul, kemudian komposisi campuran biologi, larutan hasil sintesis atau komposit. Kemudian spektroskopi NMR memberikan gambaran mengenai jenis atom, jumlah maupun lingkungan atom hidrogen. Ya, 1H NMR atau karbon 13C NMR. Nah, kemudian NMR ini prinsipnya dia didasarkan pada penerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik. Apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Kemudian, nah ini adalah 13C NMR ya. Jadi karbon itu dia nomor atomnya di 13 ya. NMR chemical shift values. Ya, jadi nilai pergeseran kimianya berapa. Nah, jadi di sini ada, kita bisa lihat di 220. Nah, ini ada, ini bentuk keton ya, bentuk keton, kemudian ada asam karboksilat, ester, kemudian di sini juga ada nitril ya, R-nitril ya. Kemudian biasanya ini asetonitril. Nah, itu contohnya. Kemudian di sini ada benzen dengan H. Nah, ini dilihat dari ppm-nya ya. Jadi pergeseran kimia berapa, kita akan ketahui, oh ini ada CH, ada CC gitu ya. Kemudian ada yang lainnya, ada halogen, berarti di daerah ini keluar gitu ya. Nah, di sini adalah nilai yang mendekati dari pergeseran kimia untuk 13C NMR. Nah, jadi kalau dia ini CH34SI ini tetrametil selain ya, TMS ya. Nah, ini nama lainnya TMS. Nah, itu nilainya 0 karena dia tidak mempunyai pengaruh apa-apa ya, karena dia sudah terikat jelas ya. SI-nya ini terikat dengan metil ya. Jadi tidak terbaca ya di manapun. Nah, kemudian ini CH3 kalau dia ada metil dia sekitar 8-30, kemudian dia yang lainnya ini bisa dilihat di dalam nilai-nilai ini ya, di dalam tabel ini nilai-nilainya berapa yang untuk masing-masing pergeseran kimia untuk kita ketahui karbonnya seperti apa. Nah, kemudian untuk 1H NMR, nah di sini ada beragam jenis ya. Nah, jadi di sini ada kalau asam karboksilat biasanya dia di pergeserannya di 11 ya, 11 sampai ke 12, kemudian di 10 ini ada keton, kemudian di 7 biasanya ada benzen, kemudian dan seterusnya ya. Kalau dia di sekitar 1 di satuan ini dia ada CH, kemudian CH2 dengan CH3. Nah, data yang dibutuhkan dalam penentuan struktur HNMR, ya, di mana yang pertama itu chemical shift, pergeseran kimia yang tadi ya.
Kemudian integration, proses yang menunjukkan jumlah relatif high-nya berapa. Nah, kemudian multiplicity, nah contohnya singlet, doublet, triplet, dan seterusnya. Jadi kalau NMR itu ada singlet, ada doublet, triplet. Nah, jadi seperti ini ya. Ini contoh morfin. Morfin. Di sini ada yang peak-nya. Ini terlihat jelas satu ya, yang di 4,906. Nah, ini di 5 sekian-sekian ya. Jadi kita lihat tadi di 5 ada C dengan ya biasanya ada ini ya, ada benzen dengan OH ya ini ya. Atau ada ini. Kita lihat lagi. Ya. Nah, kemudian kita mesti lihat lagi yang ini, oh ini kayaknya doublet ya, doublet. Nah, doublet. Kemudian bisa ada yang triplet. Ya. 1, 2, 3, 4. Oh sorry, ini quartet ya. Jadi kalau dia ada 4, ya dilihat dari angka-angka ini ya. Ini cuma 2 berarti doublet. Ya, ini. Nah, dan biasanya kalau dia banyak itu, kalau dia banyak seperti ini, dia biasanya dihitung multiplet. Nah, multiplet di area nomor 7 ini biasanya apa? Gitu ya. Nah, itu biasanya kita untuk mengidentifikasi masing-masing dari struktur morfin. Nah, biasanya tapi jangan khawatir, biasanya kalau dia di alat itu dibaca, biasanya ada database, nanti database-nya tuh ada menyimpan library-nya, jadi seperti ini, oh ini prediksinya ini. Nah, untuk memastikan dibuatlah elusidasi dari strukturnya masing-masingnya. Misalnya contohnya ini morfin. Kemudian nah, kemudian aplikasi NMR ini dia menggunakan Mestrenova Nova ya. Nah, jadi ada aplikasinya. Jadi tidak suatu multi-vendor software suite yang didesain untuk NMR, LC, GCMS, dan teknik elektronik dan vibrational spektroskopi. Nah, ini contoh menggunakan Mestrenova ya. Jadi kalau ada menggunakan analisis NMR digunakan, nah ini bisa dilihat 3D molekulnya seperti ini, kemudian senyawanya seperti ini. Nah, dari aplikasi ini sudah terlihat ya. Nah, di sini morfin, bentuknya morfin, pik-piknya lebih jelas lagi. Nah, 1H NMR, berapa frekuensinya, kemudian CL3 ini pelarutnya ya, karena dia bentuknya deuterium. Asalnya kan dari CL3 karena dia di dalam NMR, jadi dia berubah jadi deuterium. Jadi ini biasanya pelarutnya. Kalau yang non-polar menggunakan CDCl3, kemudian juga kalau yang lain itu bisa digunakan etanol juga, gitu ya. Jadi tergantung dari pelarutan si senyawanya. Nah, ini contoh yang ini adalah quinine ya. Quinine ini bisa dilihat peak-nya. Nah, dicatat ya. Jadi otomatis dia langsung membaca sekian sekian sekian, nanti didapat hasilnya quinine gitu ya. Jadi tidak terlalu apa, kalau di sini mungkin masih menggunakan manual ya, interpretasi manual, tapi tidak semua tidak semua dosen itu bisa menginterpretasikan untuk si suatu senyawa ini. Jadi ada beberapa dosen tertentu yang memang mungkin dia spesifik mempelajarinya, maka dia bisa membuat interpretasi ya. Tapi kalau untuk software ini untuk meminimalisir kesalahan. Gitu ya.
Karena kalau kita buat manual sendiri kan kadang-kadang bisa salah. Oh, ini prediksinya seperti ini, ternyata ada ini, ada ini, ada ini. Dengan keyakinan kita sendiri, ternyata pada saat hasil kenyataannya berbeda gitu. Kadang bisa gitu. Oke, ya demikian untuk kuliah hari ini ya. Yang pastinya kalian nampaknya terlihat pusing. Saya maklumin karena ini suatu ilmu yang baru ya. Yang kebetulan saya dapatkan juga dari tugas belajar saya di sana. Jadi saya sampaikan saja secara garis besar ya. Nah, jadi nanti kalau untuk mempelajari elusidasi struktur, tenang, kalian nanti masuk ke mata kuliah tersebut, nanti kalian mempelajari bagaimana cara melakukan elusidasi struktur ya. Biasanya kalian pelajarinya cuma yang biasa-biasa aja. Mungkin senyawanya tuh senyawa asam karboksilat, senyawa contoh senyawa alkohol. Ya, jadi namanya juga mempelajari ya, jadi masih dasar-dasar. Jadi tidak terlalu kompleks. Nah, kemudian sampai sini ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.